Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hari ini kita masuk di pertemuan 9 ya. Tayyib hayya nabda. Liqa'ana bi qiraatil Fatihah ma'an. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. في هذا اللقاء سوف نتحدث عن الفقرة atau paragraf. Dari kemarin-kemarin kan kita ini ya membuat kalimat masih sebatas pada satu kalimat, dua kalimat. Nah, kita masuk pada tingkatan berikutnya untuk menyusun sebuah paragraf. Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang mencakup satu ide pokok. Pengetahuan tentang penulisan paragraf merupakan pintu masuk untuk menuju ke pembahasan penulisan makalah atau karya tulis. Oleh karena itu, mengetahui sesuatu yang memiliki korelasi erat dengan paragraf, baik secara umum maupun detail, sangatlah penting dan patut diperhatikan oleh penulis. Em, jadi, kalau di sini memang dikatakan penulisan makalah atau karya tulis ya. Tapi saya eh, saya yakin setiap peserta pasti punya tujuan menulis sendiri-sendiri. Misalnya memang ada yang untuk menulis makalah, ada yang mau menulis karya tulis, tapi juga ada yang sifatnya menulis ini hanya untuk sebagai latihan. Misalnya menceritakan aktivitas sehari-hari atau menceritakan sebuah topik seperti yang kita lakukan kemarin ya. Misalnya saya suka A, kenapa alasannya? Nah, dipaparkan dalam satu paragraf. Sehingga paragraf ini ya tidak terbatas pada karya tulis atau tulisan yang sifatnya itu karya ilmiah yang formal begitu ya, tapi juga tulisan-tulisan ringan seperti ya misalnya menulis diary, buku harian, atau juga menulis tadi ya pendapat kita tentang sesuatu, menulis opini, menulis teks deskripsi, ada juga teks persuasi dan lain sebagainya. Apapun itu, kalau itu sebuah tulisan biasanya mengandung paragraf. Paragraf tadi adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Jadi satuan di dalam em, bahasa ya, mulai dari yang terkecil, sebenarnya ada font ya, bunyi. Kemudian kata, morfem, kata, kemudian kata tersusun menjadi kalimat. Kalimat disusun lagi menjadi sebuah paragraf. Paragraf ini adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang berangkat dari satu ide pokok. Jadi setiap paragraf itu pasti ada satu ide pokok sehingga pembahasannya itu tidak melebar. Harus berangkat dari satu ide pokok itu, kemudian dijelaskan lebih detail dalam kalimat-kalimat yang lain. Biasanya ide pokok itu ini ya, ide pokok terkandung dalam kalimat utama. Ide utama, ide pokok atau gagasan utama terdapat di kalimat utama. Kalimat utama biasanya terletak di awal paragraf. Biasanya ya. Ada yang sebenarnya ada yang di awal, ada yang di akhir, atau juga kadang ada yang di tengah. Tapi yang paling sering ditemukan adalah kalimat utama ada di
kalimat yang pertama di awal paragraf. Nah, penting untuk mengetahui ide pokok, ya tadi ya, agar pembahasannya itu runtut sesuai dengan tujuan kalimatnya, tidak melebar, juga tidak rancu begitu antara satu kalimat dengan kalimat lain. Demikian dalam hal membaca pun juga dalam kita menulis. Jadi fokus ke satu ide pokok itu tadi. Jangan sampai misalnya awalnya kita membahas em, keutamaan menuntut ilmu, tapi kemudian melenceng ya. Misalnya di antara oh ini adab misalnya, adab menuntut ilmu. Di antara adab atau perilaku yang harus dilakukan oleh seorang murid adalah menghormati guru. Tapi kemudian malah terlalu lebar membahas keutamaan guru itu tidak baik ya. Harusnya ya tetap eh, dalam satu ide pokok, misalnya salah satu bentuk penghormatan kepada ilmu adalah menghormati guru. Maka ya tentang menghormati guru itu ya jangan tentang gurunya, tapi menghormati guru. Misalnya, kapan kita harus menghormati guru, di mana saja kita menghormati guru, bagaimana kita menghormati guru, mengapa kita harus menghormati guru, itu. Kata kuncinya ada di menghormati guru, dan itu terkandung dalam kalimat utama tadi ya, yang ada di kalimat pertama dalam satu paragraf. Berikut ini ada beberapa faedah yang amat penting untuk diketahui dari kitab At-Tahrir Al-Arabi. Yang pertama, panjang pendeknya suatu paragraf memiliki ikatan yang amat erat dengan ide pokok. Jika ide pokok yang dibahas itu ringan dan mudah, maka penulisan paragraf menjadi pendek. Begitupun sebaliknya, artinya jika ide pokoknya itu kompleks, maka paragraf juga bisa menjadi cukup panjang. Nah, ini apakah kita mau membahas sesuatu itu satu paragraf atau dijadikan dua paragraf? Itu juga kita perlu perhatikan nanti. Supaya pembahasannya itu fokus ya, nggak kemana-mana. Tapi biasanya itu lebih enak kalau nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek ya. Antara 5 sampai 7 kalimat begitu. Kalau 3 itu biasanya terlalu pendek. Atau misalnya satu kalimat itu panjang, berarti ya nanti disesuaikan saja. Bisa 4 kalimat atau ya 4 kalimat, 3 kalimat. Tapi yang penting harus fokus pada ide utama. Ya, seperti yang dikatakan di nomor 2 ini ya, satu paragraf harus fokus pada satu ide utama. Jika kamu ingin menceritakan tempat kursus Al-Azhar dari segi fasilitas, maka ya cukup membahas fasilitasnya saja. Tidak perlu membahas tentang berbagai hal, misalnya ada proses belajar mengajar, latar belakang staf, buku-buku, dan lain sebagainya. Ini dalam satu paragraf ya. Misalnya setelah paragraf tentang fasilitasnya itu selesai, di paragraf berikutnya baru misalnya mau membahas yang lain terkait misalnya proses pembelajaran tadi. Itu dibedakan dalam paragraf lain. Yang ketiga, antara kalimat yang satu dengan lainnya saling memiliki keterkaitan. Seorang penulis itu harus menjaga hubungan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain dalam satu ide pokok dari awal sampai akhir paragraf. Jangan melenceng ya, terjerumus dalam pembicaraan lain yang memalingkan konsentrasi pembaca. Misalnya ini, seorang penulis ingin menggambarkan fasilitas yang tersedia di tempat kursus Al-Azhar. Setelah menyebutkan fasilitas, tanpa disadari, penulis ini kemudian malah menjelaskan terlalu panjang ya tentang ini, WiFi misalnya. Berapa biayanya? Ini kan terlalu jauh ya melencengnya. Nah, ini contohnya sih kelihatan kayak apa? Melenceng jauh. Kadang kita kalau nulis itu nggak sengaja melebar seperti itu karena menemukan satu hal kita merasa ini asik untuk dibahas, kemudian malah beralih. Itu harus dihindari.
Makanya ya, kalau di kitab atau di dalam tulisan itu, kalau kita mau menambahkan informasi di buku ya biasanya, kita kasih catatan kaki, gitu kan. Misalnya dilahirkan di sebuah desa bernama A. Nah, kalau kita mau menjelaskan tentang desa A, kita kasih footnote, catatan kaki di bawahnya. Desa A merupakan desa yang terletak di mana, di mana, di mana, dengan memiliki apa namanya, keunikan atau keistimewaan berupa ini, itu pakai catatan kaki. Supaya tadi fokus dari tulisan itu bisa terjaga, tidak melebar kemana-mana. Adapun cara membuat paragraf agar lebih mudah, ini langkah pertama untuk latihan membuat paragraf ya. Kita bisa mendeskripsikan. Jadi ini awal tekniknya adalah deskripsi, tulis atau apa? Ya, teknik penulisan deskriptif. Deskripsi atau di bahasa Arab al-wasfu ya. Mendeskripsikan baik itu sesuatu, something, atau seseorang, someone. Misalnya nah ini, di contoh yang pertama, mendeskripsikan tentang something, sesuatu. Di sini, al-fikrah ar-ra'isiyah, ide utamanya adalah idaratul ma'had. Nah, kalau misalnya ini adalah ide utama, ini juga bisa dijadikan judul tulisannya. Misalnya Idaratul Ma'had. Ini menjadi judulnya. Ini menceritakan tentang kantor ya, Idaratul Ma'had. Kantor pondok. Taqa'u Idaratul Ma'had syarh masjidi Baitir Rahman. Wahya ibaratun an markazi tadbiri syu'un at-tarbawiyah. Wa ri'asati tertibi nasyatatil ma'had. Nah, supaya lebih seru, lebih aktif, saya persilahkan teman-teman untuk siapa yang mau mencoba untuk menganalisis kalimat pertama terlebih dahulu. Berapa baris Ustazah? Ini sampai titik sini sudah. Tako'u sampai nasyatotil ma'had. Coba Ustazah. Tafadhali. Inilah. Taqa'u idaratul ma'hadi, kantor pondok pesantren terletak di Syarqo Masjid di Baitur Rahman. Di bagian timur Masjid Baitur Rahman. Wahia ibaratun an markazi tadbiri syu'unit tarbawiyah. Nah, ini saya kurang tahu, salah. Dan dia merupakan apa ibarat apa Ustaz? Ini sebenarnya saya kurang tahu dengan gaya penulisannya ya. Kalau sebenarnya ibaratun an itu lebih cocoknya digunakan untuk sebuah istilah ya. Oh mungkin ini idaratul ma'had bukan bangunannya, bukan fokus pada bangunannya, tapi mungkin sebuah konsepnya itu. Idaratul ma'had misalnya apa namanya? Entah itu dinamakan apa ya, direksi misalnya atau apa. Nah, wahya ibaratun an markazi tadbiri syu'un at-tarbawiyah ini adalah sebuah ibaratun aslinya ungkapan, tapi di sini dianggap sebagai ini adalah sebuah konsep tentang pusat direksi, Tentang pusat takdir kan mengatur ya, pengelolaan urusan pendidikan. pengelolaan. Nah, Ya, mungkin. pusat pengelolaan. Pe- eh, pusat ini merupakan konsep tentang pusat pengelolaan urusan pendidikan. Waria sati tertibi nasyatotil ma'had dan pengawasan aturan kegiatan-kegiatan pondok pesantren. Nah, kalau mau dilanjutkan juga boleh, Ustaz ya. Wa fiha janahun khasun si syu'unil ma'hadi sa'adatul ustad muslihin. Dan di dalamnya terdapat sayap khusus apa nih? Sayap Mungkin khusus ini tangan divisi khusus mungkin ya. divisi ya. Divisi khusus untuk
bagian kepala liroisi. Divisi itu semuanya tuh ya, sampai liroisi untuk apa sih mengkepalai, Sebentar. mengketuai gitu ya, Ustazah, ya, gini ya. Ini Liroisi. bentar. Idero, oh berarti ini anu ya, bangunan ya. Soalnya tadi kan takou. Takou kan berarti, Oh iya, mungkin ya. iya. Kami Berarti ada memang kantor ya ini, Ustazah ya. Kantor kantor pondok pesantren ya. Berarti ini yang wahya ibaratun ini yang menurut saya kurang tepat karena ibaratun itu biasanya digunakan untuk mustolah sebuah istilah. Misalnya kita mengatakan al-wasatiyah. Al-wasatiyah ya ibaratun an apa-apa-apa gitu. Oh, ini berarti sebuah bangunan dan di di dalam dalamnya ya terdapat bagian khusus begitu ya mungkin. bagian khusus liroisi ini diartikan apa ya, Ustazah? Ini berarti kepala. Soalnya kan ada ini Ustadz Muslihin, ada perorangannya, individunya di sini. Oh iya iya. Ya, janahul khosri apa tadi Ustazah? Ruangan mungkin ya atau bagian khusus, ruangan khusus mungkin. Oh ya, untuk ketua gitu ya. Iya. Ketua urusan-urusan pondok pesantren, yaitu yang yang mulia Ustadz Muslihin. Nah, Muslihin. Wa ala makrobatin minhu maka tiba wa qarasiyin khasatin wa ba'dil ajhizatil elektroni elektroniyatil lil muwazzifina alladhi yakumuna biwajih biwa biwajibat biwajihim biwaj. ala Mhm. madaril ayamid dirosiyah. Dan di dekatnya itu ada meja-meja dan kursi-kursi khusus dan sebagian peralatan elektronik untuk orang-orang yang bertugas, untuk pegawai-pegawai yang menjalankan tugas mereka sepanjang hari. Di hari hari-hari hari-hari pembelajaran ya. Di hari-hari pembelajaran. Oh ya, di Rosmu. Iya. Dah, cukup itu aja, Saudara. Nah, syukran Ustazah Hikmah. Ini juga ada beberapa kata yang mungkin agak asing ya untuk dipergunakan dalam teks deskripsi yang ini hanya mendeskripsikan sebuah bangunan begitu Idaratul Ma'had. Misalnya tadi ada janahun. Saya sendiri kurang ini ya. Entah ini gaya bahasa atau mungkin tingkatan bahasanya yang memang dibuat lebih sulit, tingkatan yang lebih sulit begitu mungkin ya. Ada juga wa'ala makribatin minhu. Ini juga agak asing. Berarti memang ruangan khusus gitu, Saudara, ya, untuk Iya, Ustadz Hadir, Saudara, ya. iya betul. Karena di dalamnya menjelaskan benda-benda fisik kan ya Ustazanya. Iya, kayaknya. Ada Ya, meja, kursi, ya. peralatan elektronik. Ala madaril ayyami dirasiyah. Dalam kurun waktu hari-hari Midar itu apa pelajaran. artinya, Saudara? Madarun ini Oh, dari kata madar. Artinya apa, Saudara? daroyaduru itu aslinya adalah berputar dalam lingkup atau dalam eh, putaran atau apa ya, ya siklus atau masa ini masa hari-hari pembelajaran. Sebenarnya di kitab klasik pun ya Madarun itu jarang digunakan juga. Biasanya Madarun itu kemarin saya barusan nemu itu dalam hal ini, dalam hal masdar. Masdar itu apakah kiasi atau samai? Oh, itu dikatakan seperti ini. Wahwa ala madaril madaris. Nah, wa kaunuhu fi madaril qiyasiyyi mukhtalifun. Kalau nggak salah seperti itu. Itu juga seperti kalau di contoh tadi ya, artinya itu dalam
pembahasan atau lingkup lah ya, bisa dikatakan lingkup. Tero ya duru, teur, lingkup situ. Jarang juga kalau di ini, di bahasa sehari-hari ya. Di bahasa Arab yang santai itu jarang dipakai kalau madaru. Berikutnya, watazharu amamal a'yun lawhatul i'lanat. Manitali, manil musta'id liqiraati al-jumlah at-taliyah. Coba Ustaz ya. Tafadhal Ustaz. Dan ter, dan terlihat di depan mata ada Boleh dibacakan dulu Ustaz? belum bisa. Coba ya. Iya, Watat haru amamal aini ini ada hamzahnya. Amamal a'yun. ayun lawahatul ailanati. Oh iya takadu an tamla tamla'a kulla eh, kulla jidaroni bima fiha man min maklumati muhimmah haula isoiyati adadat tulabi wal khososi. Hisosi. Oh, Hisosi. masih ada bawahnya. Iya, adirasiyati. Adi adirosiyati wasajili asma'al mudarisina wa ba'dun nidomi wal qororoti wa kashful giyabi watah wa apa ini watah tiyatoti Watahli toti. wa watah tiyatoti Nah, artinya dan terlihat di depan mata ada papan pengumuman dan dia itu papan pengumuman itu hampir-hampir memenuhi setiap tembok dengannya apa ya ada maklumat yang penting di sekitar Israel apa Ustaz? Isayat itu eh apa namanya statistika. Oh, Statistik. ada statistik jumlah murid Hmm. dan hisosi ada Ustaz? Ustaz ada Hisosun jam'u hisotun. Namanya hisotun jam hisotun. pelajaran Naam. dan eh, jam-jam pelajaran dan nama-nama guru yang terdaftar dan sebagian peraturan dan kororot ada ya Koror. Koror itu apa? Iqror apa ya? Koror keputusan. keputusan dan eh, absen Absensi. absensi dan apa itu yang paling terakhir Takhtitat bacanya sulit itu artinya sulit dari kata hutoh, apa ya? Rencana atau apa sih? Takhtitat. Iya, rencana. Takhtit itu perencanaan. dan perencanaan Nah, nah, syukran Ustaz Edi. Watadharu amamal a'yun. Terlihat di depan mata ada papan pengumuman. Lauhatul i'lanat. Wahia. Ini lagi ya, kemarin ada takadu af'alul muqarabah. Hampir tadi diartikan hampir penuh, hampir memenuhi seluruh dinding. Kulal judroni. Dari kata jidarun, jamaknya adalah judronun, fu'lanun. Bima fiha ini kita artikan eh, dengan segala isinya yang berupa min maklumatin muhimmatin, informasi penting. Haula ihsaiyati adadi tulab tadi tentang statistik jumlah siswa wal hisasi dan jam ad-dirasiyati ya jam pelajaran, jadwal pelajaran, wasijili asma'il mudarrisina, daftar nama-nama guru, beberapa peraturan dan ketetapan atau keputusan tadi,
absensi dan perencanaan pengelolaan tadi ya. Nah, ini eh, contoh untuk paragraf yang berisikan deskripsi tentang sesuatu. Ini saya rasa lebih mudah karena kita kan bisa melihat secara fisik apa saja yang ada di sana, tata letaknya. Bisa juga nanti kalau mau lebih mendalam terkait fungsinya juga bisa ya. Misalnya kita mendeskripsikan rumah kita, ada ruang tamu, ada ruang tidur, ru- eh, ruang makan, kamar mandi, dapur. Nah, itu ada berapanya misalnya ya. Itu bisa. Kemudian letaknya di mana? Misalnya di halaman itu ada bunga-bunga. Kemudian misalnya ada mobil di depan rumah, terparkir di depan rumah. Kemudian misalnya ada sofa berwarna apa di ruang tamu dan seterusnya. Ini bisa untuk pelatihan di awal-awal kita membuat paragraf deskriptif gitu. Berikutnya ada deskripsi tentang seseorang tadi ya. Describing someone. Menjelaskan tentang seseorang. Dalam hal ini contohnya adalah Al-Imam Al-Ghazali. Judulnya atau ide utamanya adalah Al-Imam Al-Ghazali. Nah, sekarang siapa yang bersedia untuk membacakan untuk kita semua? Ustadz Amiruddin, Siap. tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Al-Ghazali. Kana al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ramzan min rumuzi ulama al-Islam wa kanzan min kunuzil hadarati. Imam Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, ramzan min rumuzi ulama Islam. Apa ini Ustazah? Simbol, Kak? Simbol betul. Iya, dari beberapa simbol ulama Islam. Wa kanzan min kunuzil hadarati. Perbendaharaan dari beberapa perbendaharaan. Apa ini? Hadorah, Hadar. peradaban. Peradaban. Wa fi kulli majalin min majalatil ilmi kana lahu rahimahullahu zikira fihi bidayatun minal fiqhi wa usulihi wa nihayati ila ilmi tasawufi. Wa fi kulli majali, dan dari setiap majali min majalatil ilmi, Bidang, cabang cabang ilmu, Kak. bidang, bidang keilmuan. Beberapa bidang ilmu, kana lahu rahimahullah zikira fihi. Nah, ini sebenarnya adalah zikrun. Karena di sini lahu ini khobarun muqaddamun. Zikrun ini Kana mubtada'un muakhar. kana lahu rahimahullah zikrun fihi.
Imam Al-Ghazali rahimahullah, zikrun fihi, karya di dalamnya kah? Di setiap bidang keilmuan pasti disebutkan nama beliau begitu karena beliau punya karya di dalam setiap bidang kan begitu. Bidayatan minal fikhi wa usulihi, dimulai dari fikih dan usulnya, wa nihayatan ila ilmi tasawufi, dan berakhir pada ilmu tasawuf. Wala ajaba anna naza'a siyatuhu wa tabat sam'atuhu fil afaqi wa mu'allafatihi al-qayyimatin nafi'ati tadawalat fi kulli asrin wa masrin. Dan tidak mengherankan. Oh itu ya, an-naza'a siyatu Nah ini za'a itu menurut Ustadz kalimah apa fiil atau isim? fi'il. Nah kalau fiil berarti adat yang masuk pada fiil itu anna atau an. Oh iya, wala ajaba an za'a. Nah za'a ada sebuah kata idza'ah atau mudzi. Idza'ah itu menyiarkan. Nah berarti anda asaituhu apa namanya ibaratnya nama beliau itu terkenal atau tersiar. Wa tabat sam'atuhu fil afaqi, dan namanya Nah, terdengar dari setiap ufuk. Ya, nama baiknya ya tersiar nama di baiknya. berbagai. Iya betul. Wa mu'allafatuhu al-qayyimatu an-nafi'atu, dan karyanya yang bernilai, bermanfaat, tadawalat fi kulli asrin wa masrin. Ini tak nis sakinah ya. Wa mu'allafatuhu tadawalat. Tadawalat. Mu'allafat ma ma'na mu'allafat? Tadawalat Karangan mungkin. Karya, nah karya-karyanya. tadawalat tersebar Nah, fi kulli asrin, dari setiap waktu dan tempat. sahih. Asrin wa misrin ke wa masrin, Ustaz? Misr itu eh, secara umum kalau dinakirohkan artinya kota. Kota, Kalau iya. Misr yang ghairu munsharif itu Mesir. Iya, iya, iya. Wa qad sajjalat tarikhu bima zahabi. Sejarah menulis dengan tinta emas. Siratu hayatihi, siratah. Siratah hayatihi, biografinya. Hmm. Al-Rati wa masirati khattahil ilmiyati Khotohu ini Ustaz. Wa masirata khotohu. wa masirata khutahu al-ilmiyata al-muzdahirata. Hmm. Dan sejarah menulis dengan tinta emas biografinya yang harum, dan perjalanan hidupnya yang ilmiah. Apa ini al-muzdahirata? Muzdahiroh itu apa namanya? Ibarat bunga itu ini Oh iya, iya, mekar. yang mekar ya. Nah, Wahuwa wahuwa nafsuhu haka marahil hayatihi asyakhsiyah fi kitabin nafis. Dan dia sendiri
menuliskan hikayat perjalanan hidupnya atau autobiografinya ya, Nah, fi kitabihi An-Nafis, dalam kitabnya yang apa ini? An-Nafis, yang bagus, yang yang fenomenal. Al-Munkis Minad Dhalal. Ya, nama kitabnya Al-Munkis Minad Dhalal. Al-Munkis Minad Dhalal. Apa ini, petunjuk dari kesesatan kah? Nah, Haddasa wala haraja annal urubiyina muli'una bidirasatil kutubil ghazaliyati wa yakra'unaha fi jami'atihim fi anha'il gharbi. Haddasa wala haraja. ini seperti sebuah apa ya, idiom begitu. Hadatsa wala haraja. Ya, bisa diartikan apa namanya? Tidak heran atau Mengherankan. ya, Annal urubiyina, orang Eropa, muli'una bidirasatil kutubil ghazaliyah, mereka mempelajari kitab-kitab Imam Al-Ghazali, wa yakra'unaha fi jami'atihim, mereka membaca dalam perguruan tingginya, fi anha'il gharbi, di barat. seluruh penjuru barat ya. Di seluruh penjuru barat. Syukran jazilan di Ustadzina Ahmad Amiruddin sudah dibacakan dan dipresentasikan dengan sangat mumtaz ya. Dari awal hingga akhir satu paragraf tentang Al-Imam Al-Ghazali. Mulai dari tadi apa namanya? Nama asli beliau, kemudian bagaimana eh, namanya begitu terkenal ya, dan apa namanya, karya-karya beliau dan prestasinya begitu ya. Nah, seperti ini. Jadi ini di paragraf ini kan dimulai dengan kanal Imam Al-Ghazali, Ramzan min Rumuzi Ulama Islam. Kita mulai dengan kalimat yang umum terlebih dahulu, yang mengantarkan kita pada ide pokok. Oh, kita ini mau menceritakan tentang Imam Ghazali, yang merupakan salah satu ulama besar dalam Islam dan memiliki kontribusi dalam berbagai bidang. Maka di sini kita lihat ada Ramzan min rumuzil ulama. Ada fi kulli majalin min majallat ini. Ramzan ini selain simbol mungkin kita bisa artikan sebagai ikon ya. Salah satu ikon ulama Islam kan, Imam Ghazali ini. Yang ini ya, bidayatan minal fikhi wa nihayatan ini saya agak ragu. Ini sepertinya bahasa bahasa Indonesia yang dialih bahasakan ya, karena di bahasa Arab itu nggak pakai bidayatan wa nihayatan. Kalau kita di Indonesia mungkin mulai dari ilmu fikih, ilmu usul fikih hingga sampai ilmu tasawuf begitu kan ya. Tapi kalau nggak kalau di bahasa Arab nggak kayak gini. Ya, Mansubun ala akhir. iya paling makalan begitu ya, atau min saja sudah cukup. Min majalil fiqhi wa usulihi wa ilmi tasawufi wa ghairu dzalik begitu. Kalau ini rasa-rasa Indonesia ini. Mulai dari fikih hingga tasawuf. Wala ajaba, tidak heran ya. Ajabun ini isimnya la linafil jins ini, la ajaba, tidak mengherankan. Sama juga seperti la syakka, tidak diragukan lagi. Yaitu apa yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lainnya. Nah, tadi ini an karena setelahnya ini berupa fiil. Kalau anna itu setelahnya berupa isim. Nah, ini sayangnya ini ya, tanda bacanya kurang kurang jelas titik komanya. Itu siyatuhu. Apa Ustaz? Itu anza siyatuhu kah? Oh, ini apa ya? Sudah satu paket begitu. Si tuhu, si tuhu kalau nggak salah.
Dha'i usid, asyid itu ya sudah apa namanya? Sudah satu istilah idiom begitu. Misalnya kayak keras kepala itu artinya apa namanya? Apa keras kepala artinya dia punya apa Jadi dia apa namanya ya Allah. Kepala batu. Oh ya, mungkin kayak gitu. Jadi situ atau usid itu artinya tadi ya sudah masyhur. iya Situ. Tidak heran beliau itu masyhur dan namanya terdengar ini. Kalau ini di lisan itu Anda Asyituhu, beliau dikenal baik, oh ya, dikenal baik begitu. Serta eh, namanya terdengar atau eh, ya terdengar di seluruh ufuk ya. Wa mu'allafatuhu al-qayyimatu an-nafi'atu. Lah ini juga ya. Wa mu'allafatuhu karena ini dipisah dengan naat, dua naat. Khobarnya itu ada di sini, tadawalat. Jadi bukan al-qayyimatu ya. Ini kalau kita salah mengartikan bisa kita bilang gini wa mu'allafatuhu dan karya-karya beliau al-qayyimatu itu sangat berharga. Padahal ini tidak al-qayyimatu ini sebagai naatnya. Jadi ini perlunya kita ketika membaca juga memperhatikan tarkibnya supaya kita menerjemahkan ini teksnya itu tepat. Meskipun hampir mirip ya, karya-karya beliau itu sangat berharga dan bermanfaat. Itu benar, tapi nanti akan putus dengan kalimat berikutnya. Karya beliau yang berharga dan bermanfaat itu tersebar di seluruh zaman dan tempat ya. Wahwa nafsuhu beliau sendiri. Nah ini nafsuhu sebagai apa? Apa? Oh ini termasuk Khobar. tawabi. Nah, Badal, badal. apa Ustaz? Ustazah? Badal, Ustazah. Badal boleh atau juga bisa taukid ya. Iya. Taukid biasanya pakai nafsuhu. Ada muak, ada yang balik ke, ada domir yang balik pada muakat ya. Maka sahih. Pakai kata nafsuhu ba, apa ba'du itu ya. Nafsu apalagi ya Allah lupa. Yang di jurumiyah. Ainuhu, Ainuhu nafsuhu. kuluhu, jami'uhu. Kulluhu. Naam jami'uhu. Bisa dijadikan taukid. Baru setelah itu khobarnya ada di sini khobar jumlah fi'liyah. Beliau sendiri, ngapain beliau sendiri ini? Haka marahil hayatihi. Menceritakan fase kehidupannya dalam autobiografinya tadi ya, dalam kitabnya yang bagus, yang terkenal, yang monumental, yaitu Al-Muqidh min Badan. Haddatha wala haraja tadi ya sebuah idiom juga. Haddatha kan artinya menceritakan. Wala haraja dan tidak berdosa artinya ya tidak heran atau pantas saja annal Aurobiyin. Pantas saja orang-orang Eropa itu mempelajari kitab-kitab Imam Ghazali dan membacanya di universitas mereka, di kuliah mereka di seluruh penjuru barat. Nah, sekarang kita mencoba untuk wasfu atau mendeskripsikan hal-hal di sekitar kita. Apakah itu berupa sesuatu atau seseorang? Silakan teman-teman boleh memilih untuk mendeskripsikan sesuatu atau seseorang. Atau misalnya dirinya sendiri. Misalnya, ana mudarrisah. U'allimu al-lughah al-arabiyyah fi mada. Thumma
bagaimana kesehariannya, karakter, dan lain sebagainya. Sesuai dengan ini, minat masing-masing ya. Kalau mau tentang pesantren atau misalnya seorang tokoh juga boleh. Atau tentang anaknya juga boleh. Mungkin nggak harus satu paragraf panjang, boleh 2-3 kalimat dulu. Ya, silakan seperti biasa, boleh ditulis di kolom chat atau menyebutkan nanti saya ketikkan. Sekarang itu ya. Jadi, Nah, bagaimana, Ustazah? Ya, bentar lagi baju. bisa lah. Jadi, Dan tidak bisa malam harus. Mungkin ini itu saya kurang dulu gak tempat Saya gitu. terpaksa gagasan, sayang karena itu Bagaimana? mungkin gagasan utama apanya ini apa badan yang sehat gitu. Al-jismu, badan yang sehat, al-jismu sihah. Sihih. Oh, as-sahih ya, as-sahih. Badannya sehat, as-sahih. Apa tadi, Ustazah? Saya lupa Ustazah yang ada apa di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang lupa Jiwa saya. yang kuat. Jiwa yang kuat. Jiwa yang kuat kayaknya. Atau apa ya sudah. Saya juga bingung mau ngomong apa ini. Tidak apa, sedikit-sedikit. Atau mungkin yang lebih mudah Ustazah seperti apa bina ul madrasah mungkin. Bina ul madrasah. Gedung sekolahan maksudnya. Naam. Benar, saya agak ragu ini. Kalau bina itu nanti diartikan membangun bisa karena master. Kalau bangunannya itu mabena kalau nggak salah ya.
Mabna. Oke, ini ada dari Ahi Ikhwanul Muslimin. Aisyu akun syakran istamti' bihi. Oke, ini kalimatnya bagus. Meskipun keluar dari ini ya, tema kita mendeskripsikan sesuatu. Boleh nggak Allah? Ini dari Man, hmm, Ustaz, Ustaz Amiruddin. Oke, temanya pesantren. Tu'addu al-madaris ad-diniyah di Indonesia al-ma'rufah bismi pesantren min a'raqil marafiqi at-tarbawiyati allati tusahimu fi tahrijit tullab al-ulama wa hamalatil Qur'an. Ya'ishu tullab wa yusammuna bi sama yusami itu apa namanya em, diikuti dengan ba ya bi santri fil pesantren di ta'allumil ulum asyariyah mithla al-fiqhi wa tafsir wal hadith ila janibi ta'limi al-akhlaq wa tasawuf. Di samping ya ini di samping mempelajari akhlak dan tasawuf. Wa tatamayyazu hadhihi al-ma'ahid bihayatiha al-jama'iyah al-basitah. Pondok pesantren ini menjadi istimewa dengan kehidupan kehidupan yang sederhana ya. Wa tarbiyatiha ar-ruhiyah al-amiqah. Pendidikan ruh yang dalam. Haitsu yaqumu syekh awil mudarris bidaurin kabir fi tahdzibin nufus wa tawjihit tullab. Melakukan peran besar, memiliki peran besar dalam memperbaiki karakter ya, akhlak, apa, kepribadian dan membimbing para santri. Waqad asbahat pesantren juz'an asiran min thaqafatil muslimina fi Indonesia wa markazan muhimman li nashril ilmi wal qiyami al-islamiyati al-mu'tadilati. Ini mungkin diganti ulumi ya. Li nashril ulumi wal qiyami al-islamiyati al-mu'tadilati. Pesantren. Ini keistimewaannya tadi. Nah, mungkin dari satu paragraf ini di ini ya Ustaz, apa penggunaan istilahnya. Kalau misalnya kalau kita mau menyebutkan pesantren, ya berarti ke bawahnya pesantren. Ini namanya eh, apa namanya ya Allah? Prinsip prinsip
konsistensi ya. Prinsip konsistensi. Kalau kita di awal menggunakan istilah al-madaris ad-diniyah, ya berarti ini. Atau kita mau menggunakan pesantren, ya berarti ke bawah pesantren. Tadi di sini ada al-madaris ad-diniyah. Terus di bawah tadi al-ma'ahid, ya kan? Ini jadinya kan beda-beda. Kalau kita misalnya di atas tu'addu al-ma'ahid al-islamiyah, nanti ke bawah juga al-ma'ahid al-islamiyah. Atau di sini al-madaris ad-diniyah, ya berarti ke bawahnya seperti itu. Penulisannya juga pesantren, eh, kurang belum ya? Pesantren sih. Nah, itu saja. Syukran Ustaz Amiruddin. Afwan, Ustaz. Ini dari Ustazah Ervina ya. Ana kharij Jami'ah Jakarta Al-Hukumiyah. Masya Allah. Min qismi lugha al-Indonesia. Ustazah Lihat. Ervina. Masya Allah. Dari bahasa Inggris, sarjana bahasa Inggris, tapi ikut belajar bahasa Arab. Nanti gantian saya yang diajarin bahasa Inggris ya, Ustazah. Ana kharij Jami'ah Jakarta Al-Hukumiyah. Min qismi lugha al-Indonesia. Eh, apakah pendidikan bahasa Inggris atau sastra Inggris, Ustazah? UNJ pendidikan. Oh, pendidikannya. Min qismi tak oh ya, kalau UNJ sudah otomatis di sini pendidikan. Ba'da takharruj fi am 2007 amil tuh mudarrisan. Nah, kalau ustazah berarti karena perempuan pakai tak ya mudarrisatan lil lughah al-indonesia fil madaris wal marakiz at-ta'limiyah. Wa aidan muallimatan khususiyatan. Oh, khosotan begini ya. Khosotan. Muallimah khosoh lil lughah al-indonesia. Apa ini Ustazah bedanya mu'alimah khosoh dengan mudarisah secara umum? Itu maksudnya ini Ustazah, ngajar privat gitu dan ngajar di bimbel dan di sekolah gitu loh Ustazah. Oh, Gimana gitu. Mu'alimah khosoh. Oh, oke. Ngajar les privat bahasa Inggris ya. Mundu sab'i sanawat ha ha oh halum tuh saya bermimpi ya. Halum tuh bi'an afhama al-lugha al-arabiyyah. فبدأت أدرس اللغة العربية عبر الإنترنت وفي الفصول الدراسية. Masya Allah, جيد جدا. Kenapa bisa terinspirasi untuk belajar bahasa Arab, Ustazah? ini Ustazah pengennya tuh kalau baca Quran pengennya tahu artinya. Paham. Oh iya, motivasi yang sangat indah ya untuk memahami Al-Quran. Qurannya lebih ke bahasa Arab Quran, terus kalau ke nosorob, iqlal, idgham, i'rab gitu-gitu doang. Jadi kosakata nulisnya itu makanya ini orang pada tahu ya kosakatanya pada pinter-pinter. Saya nggak bisa ngomong. Oh, berarti Ustazah sudah belajar i'lal i'rab juga? Kalau ilal i'rab udah belajar karena kan lanjutan dari kelas-kelas belajar bahasa Arab itu kan dalam rangka belajar memahami bahasa Al-Quran kan pakai ilmu alatnya. Iya, lebih uh, kecil ya. jadi ilmu alatnya. Tapi kalau kayak gini ngarang-ngarang nggak bisa. Ini Ustazah tahu nggak ini bikinnya pakai apa? Pakai terjemahan kan? Pakai AI Ustazah. Saya tulis bahasa Indonesia itu saya bilang suruh bikin terjemahkan ke bahasa Inggris, bahasa Arab.
Iyalah, cepat-cepat terus tadi ini pakai harokat juga yang di atas juga kelihatan gitu. Jadi Ustaz Akhirudin. Ya nggak apa-apa. Untuk besok-besok nanti yang presentasi setiap orang ya, bukan saya yang membacakan. Nah, syukron. على الأقل قد جاهدنا في تعلم اللغة العربية. Kita sudah berusaha belajar kan. Ardul Hubbi dari Zat Adi Purwanto. Ardul Hubbi. Dia maudu riwayat alati kataba. Oh, ini apakah pakai anu terjemahan juga? Habibur Rahman itu begini ya, Ustaz. Ini kecolongan nih kelihatan kalau pakai terjemahan. Enggak, Tapi Ustazah, nulis sendiri itu Ustazah. Kok pakai hak tadi? Habibur Iya, Rahman. ya nggak tahu. Saya kira pakai itu. Oh begitu, oh berarti ini asli. Saya yang sudah seudon ini ya. Asirazi. Pakai sin apa shin ya? Asirazi. Hadhihi riwayatun. Yang menceritakan berarti riwayah ya. Qasat an talib. Talib. Anit talib. Al-jami'iyah. Mahasiswa. Mahasiswa Madinah ya. Min Indonesia. Alladhi yuridu ayaktub. Tesis ini eh Risalatul Magistir. An an hayati ya. Kehidupan muslimin ya. Berarti ini. Karena ini Kehidupan diidofah. Muslim. Gimana? Maksud saya tentang kehidupan Muslim di Rusia. Oh, nah ini tadi kalau yang sebelumnya kan ada alnya. Kalau masih diidofahkan itu berarti nggak pakai al Ustaz. An hayatil muslimina bukan anil hayatil muslimina. Karena idofah meskipun dia mudhof ilaih, kalau masih diidofahkan lagi berarti nggak boleh dikasih al. Ardul hubbi. Naam syukron Ustaz Edi Purwanto. Eh, hal hiwayatuka qiraatul riwayah Ustaz? Nah, Ustazah. Masya Allah, saya jarang sekali ya menemukan, belum belum pernah menemukan laki-laki yang suka baca novel. Biasanya kan perempuan-perempuan itu yang suka novel. Tapi saya laki-laki beneran kok. Iya, Masya Allah, bukan begitu maksudnya ya. Jarang begitu laki-laki yang suka novel, suka baca, apalagi baca novel. Sering ke sawah juga laki-laki beneran. Bukan begitu maksudnya ya. Biasanya laki-laki tuh bacaannya eh filsafat. Tapi komik juga suka juga nih. Berarti unik ya saat ini. Saya yang justru agak lain juga. Saya perempuan tapi nggak suka novel. kali itu enak loh Ustazah. Kita bisa melihat sesuatu dari sudut pandang beberapa orang, dari pribadi orang gitu loh Ustazah. Iya sih, tapi belum belum bisa. Tapi kalau komik aku nggak ngerti. Kalau komik nggak ngerti kenapa ya? Aku Berarti nggak. berarti Aku Ustazah belum bukan orang yang visual, bukan tipe orang visual. Kalau gambar kurang ini kurang masuk. nggak ngerti. Iya sih, novel memang membuka pikiran juga ya, meskipun seakan-akan apa ceritanya tuh nggak langsung tek, tapi bisa membuka wawasan juga, terus sudut pandang iya. Tapi saya udah bosan duluan gitu loh, nggak bisa menikmati. Dari tadi
Ikhwan muslimin. Al-Imam Ibn Katsir wa ahadu ashhuril mufassirina fil alam al-islami. Dalam dunia Islam ya maksudnya ya. Yustakhdamu yustakhdamu yastakhdimu. Yastakhdimu fi tafsirhi tariqata bil ma'thur. Hamzah. Ma'a riwayatin mufassalatin wa daqiqatin bil ghayah. Ini ghayah ini apa namanya? Yang sangat dalam ya. Bil ghayah. Kitab tafsir Al-Qur'anul Karim munasib jiddan lana nahnu al-ammah fahmi. Oh, cocok buat kita orang awam begitu untuk memahaminya. Benar saja. Itu salah itu saja itu aturannya tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Nama kitab tafsirnya bukan Al-Karim ya. Apa tadi? Tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Nama kitab Al-Azim. tafsir. Nama kitab tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir. Kitab tafsir Al-Quran Al-Azim munasibin jiddan lana nahnu al-ammah. Al-awam ya boleh. Kalau al-ammah itu mufrad soalnya. Siap, siap. Difahami. Naam, syukron. Oh, sebentar ya. Ini sedikit. Tadi yang awal ini kan menceritakan tentang Imam Ibnu Katsirnya. Tapi di belakang ini agak melenceng nih. Karena kenapa diakhiri dengan kitab tafsir Al-Quran Al-Azim cocok untuk kita yang awam. Ini sebenarnya agak melenceng. Karena yang awalnya tadi bicara tentang penulisnya. Iya, jadi mungkin dijelaskan misalnya kehidupannya beliau. Selain di bidang tafsir, apalagi misalnya, atau fokus di Imam Ibnu Katsir ini em, misalnya entah perjalanan menuntut ilmunya atau bagaimana beliau menulis kitab itu bisa. Tapi kalau di belakang ini menjelaskan tentang kitabnya, ini agak melebar karena ini masih dalam satu paragraf. Mungkin kalau di bawahnya pindah paragraf, salah satu karya monumental dari Imam Ibnu Katsir adalah Tafsir Al-Quran Azim. Ini adalah sebuah kitab tafsir apa-apa itu boleh bisa. Oke, itu untuk nextnya bisa diperbaiki. Syukron. Ya, Om. Ini tadi Ustazah Hikmah. Terus saya ngasal-ngasal aja Ustazah. Iya. Al-madrasah hiya makanun. Nah, ini Sambungannya Ustazah. tempat khusus ini apakah idofah atau naat man'ut? Tempat yang khusus. Oh iya, Naatman. Oke. Berarti boleh boleh sama-sama makrifat atau boleh sama-sama nakiroh karena sudah dipisah dengan domir hiya. Al-madrasah al-madrasatu hiyal makanul khas lidirasah at-ta'limiyah. Sebenarnya at-dirasah ini sudah mencakup taklimnya juga sih. Lidirasah saja sudah cukup. Atau kalau taklimnya ini kan untuk menjelaskan bahwa ini khusus pembelajaran ya. Misalnya lil ansyitah at-ta'limiyah begitu atau lil dirasah saja. Cukup. Itu yang bawah-bawahnya tuh sambungannya Ustazah. Jadi baru ada pemikiran. Nggak bisa langsung nih. Wahia taqa'un janibal masjid was-suq. Kulla yawm darasat tullab wa talibat fi fusulihim. Lahum al-mudarrisun alladhina yu'allimuna al-ulum an-nafi'ah wal barokah. Ini kurang ya, kalau di bahasa Arab itu nggak pakai ilmu yang barokah itu jarang. Adanya ilmu yang bermanfaat. Nah, ini juga yang awal ya kita lihat di sini. Yang ini madrasah. Oke.
Wahya taqa'u ini masih membahas madrasah. Yang ketiga dan keempat, kulla yaum darasa at-tullab wa talibat fi fusulihim. Ini udah agak melenceng. Yang terakhir ini lumayan sangat melenceng. Karena misalnya ini terletak di sebelah masjid dan pasar. Misalnya, setiap hari murid-murid berangkat ke sana, misalnya apa ya? Dengan misalnya bahas tentang aksesnya, apa jalan kaki atau bagaimana? Atau setelah ini takom jadi bal masjid wasuk, menjelaskan tentang bangunan apa saja yang ada di madrasah, misalnya wafiha al-fusul al-wasi'ah wal masjid, misalnya. Em, kemudian misalnya al-hammam al-khas lit-tullab wal hammam al-khas lit-talibat atau apalagi. Kemudian misalnya halamannya luas, terdapat taman dan sebagainya. Kalau ini sudah ke aktivitasnya, kemudian malah sampai murid dan gurunya ini keluar dari kalimat utama. Kayak nyambung Ustazah ya. Iya. Karena spontan ya tadi ya. Dia ngasal. Kalau kalimat per kalimat sudah bagus, sudah baik satu kalimatnya, tapi ketika disusun belum runtut, belum apa ya, belum terkait secara apa kuat begitu. Tapi nggak apa, ini untuk apa namanya awal saja ya, nggak apa-apa. Masih ada 11 pertemuan lagi yang bisa kita manfaatkan untuk belajar terus. Ya, semoga ada ilhamnya Ustazah ya. Nah, Semoga dapat ilham. baik, besok kita masuk pertemuan ke-10 ya. Saya bayar utang. Siap, Ustazah, siap. Nah, syukran jazilan. Hanya nakhtatim liqa'ana biqiraatil hamdalah wa kafaratil majlis. Alhamdulillahi rabbil Ya Rabbil alamin. Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa astaghfiruka. atubu ilaik. Wallahumma fiqina aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila